Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami terus untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 9 sampai 11 dan Ayub 23 ayat 10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Renungan kita dibentuk seindah Yusuf. Saudara-saudaraku, Tuhan dapat memakai semua peristiwa dalam hidup kita sebagai proses yang akan menjadikan kita murni seperti emas. Dia pun tahu cara yang tepat untuk membentuk kita. Di Alkitab ada banyak orang percaya yang mengalami proses pembentukan, baru kemudian menduduki posisi puncak keberhasilannya. Salah satunya adalah Yusuf yang melewati 3 proses pemurnian sehingga terbentuk menjadi pribadi yang indah. Saudara-saudaraku, adapun Yusuf melewati 3 proses ini. Yang pertama, proses dari kakak-kakaknya sendiri. Dalam Kejadian 37 ayat 9 sampai 11, nas renungan kita yang pertama, Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayah, ibu dan kakak-kakaknya. Tetapi hal itu membuat kakak-kakaknya iri sehingga Yusuf dibenci. Proses pemurnian dalam hidup Yusuf dimulai saat kakak-kakaknya tidak ingin mimpi atau visi yang diterima Yusuf menjadi kenyataan. Dalam proses menggagalkannya, mereka sempat merencanakan untuk membunuh Yusuf sendiri. Tetapi akhirnya Yusuf dijual menjadi budak. Pada titik ini, masa depan Yusuf terlihat suram, tetapi hatinya sedang dibentuk untuk mengampuni sepenuhnya. Orang yang mau diangkat oleh Tuhan harus rela melalui proses yang menjadikannya sebagai seorang yang suka mengampuni. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, proses dari atasan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4, menceritakan bahwa apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saat Yusuf mulai menikmati kenyamanan di rumah tempat dia bekerja, Yusuf sudah masuk ke proses berikutnya. Dalam tahap ini ia difitnah oleh istri Potifar, majikannya.
Yusuf yang hidup dalam kebenaran dituduh berlaku kotor, hendak memperkosa nyonya rumah tempat dia bekerja. Ketidakadilan di tempat kerja ini ternyata membentuk Yusuf untuk melepaskan haknya, untuk tidak membela diri dan rela dianggap salah meskipun ia benar. Pengalaman ini juga dapat terjadi pada kita. Ketika kita dituntut untuk melepaskan hak atas pembelaan terhadap diri sendiri. Jika kita patuh di proses yang sangat sulit ini, maka Tuhan yang akan tampil untuk mengangkat kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, proses dari teman sepenanggungan. Ketika Yusuf ada di penjara, rekannya di dalam penjara meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Kepada juru minuman, Yusuf berpesan agar ia mengingat Yusuf ketika ia kembali menduduki posisinya. Ini bisa kita baca pada Kejadian 40 ayat 21 sampai 23. Namun pada kenyataannya, setelah kembali ke istana, juru minuman malah mengabaikan Yusuf. Saudara-saudaraku, pada tahap ini pun hati Yusuf terbentuk indah. Ia sama sekali tidak kecewa terhadap sikap buruk juru minuman tersebut. Sudah sewajarnya kita kecewa jika orang yang pernah kita tolong menolak saat kita memohon bantuannya. Tetapi pada saat seperti itulah kita harus belajar untuk menolak saat kita memohon bantuannya. Tapi pada saat seperti itulah kita harus belajar untuk tidak kecewa dan mengandalkan manusia, tapi sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Jadi proses pemurnian atau pembentukan itu memang sangat menyakitkan. Tapi jika kita bertahan, maka kemurnian emas akan muncul dari dalam diri kita. Relakan diri kita dibentuk Tuhan. Ayub 23 ayat 10 tadi dikatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Inilah pengakuan Ayub yang juga bisa kita teladani. Karena Tuhan teramat tahu jalan hidup kita dan akan mengantar kita timbul seperti emas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertekun dibentuk di dapur pendisiplinan Tuhan akan menjadi perabot yang mulia. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau membentuk hidup kami. Oleh karena itu kami rela untuk Engkau bentuk seturut kehendak-Mu. Bentuklah kami supaya menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.